Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian bertemu kembali dengan Bapak. Yaitu pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai masalah bangun ruang sisi lengkung tentang volume kerucut. Nah, kemarin kita membahas tentang luas, sekarang kita masuk ke volume kerucut. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menemukan rumus volume kerucut, dan yang kedua, kalian dapat menentukan volume kerucut. Baik, anakku sekalian, kita masuk yang pertama, yaitu menemukan rumus volume kerucut. Di dalam menemukan rumus volume kerucut ada dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan hubungan dengan limas. Baik, anakku sekalian, perhatikan di sini ada gambar kerucut, jari-jarinya adalah R, kemudian tingginya T, dan garis pelukisnya S. Nah, kita hubungkan antara volume kerucut dengan volume limas. Nah, bahwa limas yang alasnya berbentuk lingkaran nanti dinamakan dengan kerucut. Waktu kita belajar tentang bangun ruang sisi datar, bahwa volume limas itu sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran untuk kerucut, maka sepertiga kali IR kuadrat T. Dapat disimpulkan bahwa rumus volume kerucut disingkatnya adalah P sama dengan sepertiga PR kuadrat T, di mana P-nya adalah volume kerucut, R-nya jari-jari alas, dan T-nya adalah tinggi kerucut. Inilah volume kerucut yang ditemukan dengan cara menghubungkan antara kerucut dengan limas. Cara yang kedua dengan praktek menggunakan alat peraga. Di sini Bapak punya bangun kerucut dan bangun tabung. Bangun kerucut dan tabung dengan alas dan tingginya sama. Jadi jari-jari alasnya sama, kemudian tingginya juga sama. Nah, kemudian kerucut ini diisi dengan pasir. Nah, kemudian setelah penuh rata dituangkan pada tabung. Nah, konsepnya seperti ini, anakku sekalian. Ini Bapak masukkan pertama, ini pasir pertama, kemudian yang berikutnya pasir kedua, warnanya merah, dan yang berikutnya pasir ketiga, warnanya kuning. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa setelah 3 kali dituangkan, tabung tersebut terisi penuh, sehingga kita hubungkan antara kerucut dengan tabung, yaitu volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Kalian ingat waktu belajar tentang tabung rumusnya adalah PR kuadrat kali T atau PR kuadrat T, sehingga sama dengan 1/3 kali PR kuadrat T. Jadi dapat disimpulkan volume kerucut sama dengan 1/3 kali PR kuadrat T. Nah, itulah tadi cara menentukan bagaimana menemukan volume kerucut. Sehingga volume kerucut tadi rumusnya adalah 1/3 PR kuadrat kali T. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama tentang soal menghitung volume kerucut. Di sini ada gambar kerucut, jari-jarinya 5 cm, kemudian tingginya 12, dan garis pelukisnya adalah S. Tentukan volume kerucut pada gambar di samping. Kita jawab, penyelesaiannya adalah yang pertama diketahui tadi R-nya 5 cm dan T-nya adalah 12. Langkah pertama, kalian menemukan rumus dari volume kerucut bahwa P sama dengan 1/3 PR kuadrat kali T. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga P sama dengan 1/3 kali P diganti 3,14 kali 5 kuadrat kali 12. Nah, dicoret di sini, dibagi 12 dibagi 3 sama dengan 4, sehingga 3,14 kali 25 kali 4, 25 kali 4 adalah 100, 100 kali 3,14 adalah 314, satuannya cm kubik. Itu contoh yang pertama. Jadi dapat disimpulkan volume kerucutnya adalah 314 cm kubik. Inilah contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua, sekalian. Di sini contoh yang kedua, panjang garis pelukis sebuah kerucut adalah 26 cm. Jika panjang jari-jari alasnya 10 cm dan P-nya 3,14, hitunglah tinggi dan volume kerucut. Baik, kita bahas. Penyelesaiannya adalah yang pertama diketahui jari-jarinya 10 cm dan S-nya 26 cm, serta tadi P-nya sama dengan 3,14. Kita mencari panjang garis pelukisnya, yaitu hubungannya tadi garis pelukis adalah hubungannya dengan teorema Pythagoras.
S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, sehingga kita mencari T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Diganti nilainya, S tadi 26 kuadrat dikurangi R-nya diganti 10 kuadrat jadinya. Sama dengan 26 kuadrat adalah 676 dikurangi 100. T kuadrat sama dengan 576, sehingga T akar dari 576 adalah 24 cm. Kita masuk ke volume kerucut. Volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat kali T, atau PR kuadrat T sama dengan sepertiga kali 3,14 kali R-nya diganti 10, berarti 10 kuadrat, T-nya diganti 24. 24 dibagi 3 berarti 8, sehingga 3,14 kali 10 kuadrat 100 kemudian kali 8 sama dengan 2512 cm3. Jadi dapat disimpulkan volume kerucutnya adalah 2512 cm3. Nah, itulah tadi dua contoh yang berhubungan dengan volume kerucut. Berikutnya Bapak ambil contoh yang ketiga. Sini ada volume sebuah kerucut 1232 cm3 dan luas alas kerucut 154 cm persegi. Jika nilai pendekatan pi sama dengan 22/7, hitunglah A. tinggi kerucut, B. panjang jari-jari alas, dan C. panjang garis pelukis. Kita selesaikan. Jadi volumenya sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, sehingga volumenya tadi diganti 1232 sama dengan sepertiga kali alasnya diganti tadi 154 kali T. Nah, sehingga T sama dengan 1232 kali 3 dibagi 154. Nah, hasilnya adalah 24 cm. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, mencari panjang jari-jari alas. Luas alas adalah berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya PR kuadrat. Kita ganti luas alasnya tadi 154 sama dengan pi diganti 22/7 kali R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 154 dibagi 22/7. Dengan menggunakan sifat pembagian bentuk pecahan sama saja dikalikan, berarti R kuadrat sama dengan 154 kali 7/22 sama dengan akar dari 49, R sama dengan 7. Jadi R ditemukan nilainya adalah 7. Baik, kita masuk ke yang ketiga, yaitu mencari panjang garis pelukis. Garis pelukis rumusnya adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Sama dengan kita ganti nilai T-nya tadi 24. 24 kuadrat adalah 576 ditambah 7 kuadrat 49, sehingga S kuadrat sama dengan 625. Nah, kita tarik akar 625 adalah 25, sehingga garis pelukisnya panjangnya adalah 25 cm. Nah, itulah tiga contoh yang berhubungan dengan volume kerucut. Kita masuk ke latihan, silahkan kalian kerjakan. Di sini Bapak berikan soal. Yang pertama, sebuah kerucut tingginya 15 cm dan jari-jarinya 10 cm. Tentukan volumenya. Yang kedua, gambar di samping adalah sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 9 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm dengan nilai pi sama dengan 3,14. Tentukan tinggi kerucut. Yang kedua, volume kerucut. Ini gambarnya, Bapak sekalian. Yang berikutnya, yang nomor 3, di sini volume sebuah kerucut adalah 154 cm persegi. Jika diameternya adalah 21 cm dengan pendekatan nilai pi-nya adalah 22/7, maka tentukan tinggi kerucut tersebut. Yang terakhir, volume sebuah kerucut adalah 78,5 liter dengan tinggi 10 cm dan pendekatan nilai pi-nya adalah 3,14. Tentukan panjang jari-jarinya. Yang terakhir, kalian 1 liter itu sama saja dengan 2 desimeter kubik. Silahkan nanti senti dijadikan ke dalam bentuk kubik. Nah, ini adalah 4 soal latihan yang harus kalian kerjakan sebagai pendalaman materi dari masalah mencari volume kerucut. Dari Bapak cukup sekian, dan Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.